Hadirin diundang berdiri. Ketua Senat STFSP bersama rombongan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Hertanto Wiwibowo, SSMTH. Ketua Senat, Dr. Johannes Montolalu, para ketua program studi, para dosen, para hadirin sekalian, serta wisudawan dan wisudawati, baik yang hadir secara langsung di aula ini, maupun yang mengikuti secara daring, yang kami kasihi. Selamat datang dalam Senat Terbuka STFSP tahun 2021. Selamat datang dalam acara pada hari ini, yaitu wisuda program sarjana strata 1. Kita patut mengaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat penyertaan-Nya kita bisa melangsungkan acara ini. Sidang Senat Terbuka STFSP dibuka secara resmi oleh Ketua Senat. Sambil menaikkan pujian dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menyertai segala kegiatan perkuliahan sepanjang tahun ajaran 2020-2021. Dengan ini, saya membuka rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dalam rangka wisuda sarjana strata 1 tanggal 16 Agustus 2021. Hadirin diundang berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa pembuka oleh Frater Febri Wengki. Hadirin dipersilahkan duduk. Sambutan Ketua STFSP Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo SSMTH. Salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe SE, atau yang mewakili, Bapak Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah Sulawesi Utara Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahludin MP Barwadi, Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benediktus Roli Untu, Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, Pastor Vence Felix Luntulalo, Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Pastor Dr. Yohanes Yosef Montolalu, Ketua Panitia Wisuda, Pastor Dr. Melki Malingkas, para dosen segenap sivitas akademik STFSP, dan yang kami kasih ke-54 mahasiswi STFSP calon wisudawan. Selamat datang di acara wisuda Sarjana S1 STF Seminari Pineleng. Hari ini kita mendapatkan 53 calon wisudawan, menjadi 54 karena dengan yang tahun lalu, yang akan resmi menyandang gelar Sarjana Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng.
Sungguh hari yang membahagiakan dan membanggakan. Lebih menyenangkan karena tahun ini banyak sekali mahasiswa kita lulus tepat waktu, yaitu sesuai target kurikulum kita pada semester 8. Saudara-saudara yang terkasih, perkenankan saya memulai sambutan ini dengan mengenang seorang alumnus yang tanggal 15 kemarin dipanggil Tuhan. Beliau bernama Yohanes Maksipaat. Ia sampai meninggalnya adalah sekretaris Ikatan Alumni STF Seminari Pineleng. Dialah yang tahun lalu di dalam masa pandemi mulai menggerakkan para alumni untuk saling bertemu secara virtual dan mengokohkan diri sebagai sebuah persekutuan keluarga alumni STF SP. Dia menyegarkan lagi ikatan alumni kita, sehingga IKAL sekarang mempunyai kepengurusan yang baru, yang lebih solid, bahkan sudah mempunyai anggaran dasar dan rumah tangga. Saudara Maksipaat bekerja di kantor konferensi Wali Gereja Indonesia sejak ia lulus dari STFSP tahun 1996. Lama ia bekerja di Komisi Liturgi KWI sebelum beralih ke Komisi Hubungan Antaragama. Di kalangan IKAL, ia selalu mempunyai ide yang segar, suka memotivasi STFSP untuk berani bergerak menjadi sekolah tinggi filsafat yang bonafit secara nasional. Ia meyakinkan kita akan kualitas STFSP dan menantang dosen-dosen, mahasiswa, dan alumni STFSP untuk tampil dan berkiprah secara nasional. Maksipaat berhasil bukan hanya karena webinar kita selalu diikuti peserta sampai seluruh penjuru Indonesia, tetapi juga karena terbangun iklim ilmiah untuk berperan semakin mengabdi pada gereja dan masyarakat Indonesia di lembaga STFSP ini. Bukan hanya di tingkat pusat dari Jakarta, kawan-kawan di daerah di Manado, Sulawesi, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, Papua, Maluku, bahkan di luar negeri, semuanya bergerak sebagai alumni STFSP. Ternyata lulusan STFSP hebat-hebat dan boleh-boleh. Sayang sekali tanggal 1 Agustus, Maksipaat jatuh setelah berjemur di lantai 2 rumahnya dan tak sadarkan diri, sampai akhirnya dipanggil Tuhan kemarin pagi. Saudara kita Maksi memilih hari yang tepat untuk menghadap Tuhan. Tanggal 15 Agustus adalah hari ulang tahun Seminari Hati Kudus. Ulang tahun kita juga sebagai STFSP yang ke-67. Bagi orang beriman, ini bukan kebetulan. Maksi adalah salah satu alumni yang mencintai alma maternya. Sayang sekali setahun sebelum acara reuni akbar 2022 nanti, ia sudah lebih dahulu mendahului kita. 15 Agustus adalah juga hari raya Maria diangkat ke surga. Seolah mau menegaskan iman bahwa perjalanan kita masih jauh. Kita harus mengisinya dengan pengabdian sampai kita masuk surga. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa di hari wisuda yang indah ini saya mengajak Anda mengenang Maksipaat? Karena ia adalah contoh alumnus STFSP yang membanggakan alma maternya. Ia tidak lupa dengan ibu yang menyusuinya dengan ilmu pengetahuan. Tetapi bukan sekedar nostalgia yang memabukkan, melainkan ia mengejawantahkan nilai-nilai dan cita-cita STFSP di dalam pekerjaannya, yaitu mendidik calon pemimpin yang berjiwa melayani. 5 profil lulusan STFSP, Katolik, jujur, humanis, dialog, dan religius terpatri dalam sanubarinya. Dalam indikator kinerja perguruan tinggi, kita sekarang berbicara tentang outcome dan impact. Dan saya menemukannya di dalam diri Maksi. Sewaktu menjabat di Komisi Liturgi, Maksipaat ini termasuk yang menghidupkan majalah Pancaran Liturgi yang menjadi referensi banyak umat dalam mendalami liturgi. Sebagai bagian dari Komisi Hak,
ia banyak bertemu dengan para tokoh agama lain. Ia juga melibatkan STF-SP untuk membuat proyek penulisan sebuah buku pegangan untuk dialog umat beragama. Di mana ia hadir, ia selalu bangga dengan STF-SP dan memperkenalkannya sebagai lembaga yang bonafit yang menyiapkan lulusannya untuk berbakti. Saudara-saudari terkasih, bagi saya wisuda selalu mengandung harapan bahwa lulusan kita akan berbakti di tengah masyarakat, bagi gereja dan bagi negara kita. Lulusan kita sudah selalu demikian dan akan selalu demikian. Banyak imam, bahkan uskup, banyak telah menjadi pemimpin di bagian agama atau di bagian yang lain. Guru, dosen, animator masyarakat, jurnalis, dan politikus. Lulusan STF-SP adalah kepanjangan tangan STF-SP di dalam misinya. Bukan hanya sekedar menjadi jago di dalam filsafat dan teologi, tetapi terutama bisa mengabdi di dalam membangun karakter kepribadian bangsa kita ini. Saudara-saudari terkasih, terutama para calon wisudawan, hari ini adalah hari penting, hari panen, tetapi juga sekaligus hari STF-SP menabur benih baru di ladang kehidupan. Momen ini adalah momen melepas Anda ke dunia nyata, ke lautan kehidupan yang lebih luas. Anda sudah dibekali dengan banyak ilmu, tetapi hendaklah Anda semua ingat, Anda akan menyandang nama alumni STF-SP. Teruslah bawa misi STF-SP sampai Anda mencapai garis ujung perjuangan hidup kalian. Kalian sudah menjadi kebanggaan kami dan terus akan menjadi kebanggaan kami. Baik ketika Anda masih kuliah, sejak di bangku semester pertama, maupun nanti sampai Anda menyelesaikan pengabdian Anda dengan nafas yang terakhir. Kemuliaan Allah dan kasih kepada manusia, semangat bakti pada Tuhan, dan pengabdian penuh kasih, hendaklah mewarnai perjalanan hidupmu. Akhirnya, saya mengaturkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama. Kepada Bapak Gubernur dan jajarannya yang selalu mendukung kami, yang selalu mengasihi kami dengan dukungan, dengan kehadiran. Bapak Gubernur tidak bisa hadir, tetapi mewakili Bapak Dr. Jemi Lampus. Terima kasih sudah hadir memberi dukungan kepada kami. Juga kepada Bapak Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, baik dari wilayah 9 maupun tahun ini kami masuk di wilayah ke-16 dengan seluruh tim kerjanya. Kami mengucapkan terima kasih atas segala bimbingannya. Kepada Bapak Uskup Keuskupan Manado yang menjadi penopang kehidupan kami, kepada Ketua Yayasan dan jajarannya, kepada rekan pimpinan STF-SP, dosen dan karyawan. Sukses hari ini adalah sukses kita semua, para dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat yang telah terlibat. Kepada calon wisudawan, sukses, selamat atas keberhasilan Anda, selamat wisuda, dan selamat berkarya. Terima kasih, demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan, semoga dimaafkan. Terima kasih. Hadirin diundang berdiri. Menyanyikan Mars STF-SP. Lihatlah kawanku bersama,
Mahigai na kota Pineleng, mengalami kimpasin dan surya, bertata bernang bukit bangkit, bangunnya bersusun bertingkah, mengisahkan sejarah, keliling membentang permai, lautan pohon hiu melambai, melipur hati yang susah, marilah sukaria. Tidak akan ku lupa, kendati tempat bulan terkecil, seminari hati kudus, namamu Allah, namamu Allah. Tidak akan ku lupa, kendati tempat bulan terpencil, seminari hati kudus, namamu Allah, namamu Allah. Hadirin dipersilakan duduk. Wisuda para sarjana STF-SP. Pembacaan surat keputusan dan nama para mahasiswa yang akan diwisuda oleh Wakil Ketua 1 STF-SP Dr. Barnabas Ohoy Wutun. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tentang Wisuda Sarjana nomor 192/TA/7/2021 menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan. 1. Mewisuda lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun lulus 2020-2021 sesuai dengan daftar nama terlampir. Program studi filsafat 30 orang. Program studi teologi 20 orang. 2. Mewisuda lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun lulus 2019-2020 sesuai dengan daftar nama terlampir yang belum sempat diwisuda tahun lalu. Program studi filsafat 4 orang. 3. Wisuda sarjana dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pineleng pada tanggal 14 Agustus 2021. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, tertanda Dr. Gregorius Hartanto Dwi Wibowo, SS, MTH. Tembusan 1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. 2. Arsip. Profil wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Program studi teologi. Alexander Bai. Judul skripsi, peran orang tua dalam mendidik iman anak. IPK 2,87, memuaskan.
Christian Laurentius Clemens Kawengian. Judul skripsi pentingnya penggunaan media komunikasi sosial dan sumbangannya bagi upaya katekese masa kini. IPK 2,56 memuaskan. Lavenia F. Kain, judul skripsi Doa Bersama dalam Keluarga Katolik dan Peranannya bagi Pembinaan Iman Anak, suatu studi atas kehidupan doa keluarga Katolik di Stasi Paso dalam terang kesaksian magisterium. IPK 2,74 memuaskan. Timotius Jeffrey Lumentut, judul skripsi Pendidikan Moral dalam Keluarga Kristiani, tinjauan moral pedagogis, IPK 3,26, sangat memuaskan. Cristiano Mandagi, judul skripsi Laudato Si dan Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia, IPK 3,42, sangat memuaskan. Yohanes Bosco Ponto, judul skripsi Kontribusi Spiritualitas Santo Yohanes Bosco bagi pengembangan katekese orang muda Katolik di Sekolah Menengah Atas Katolik Frater Don Bosco Manado, IPK 3,13, sangat memuaskan. Yohanes Tri Atmoko, judul skripsi Konsep Kekudusan menurut Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate dan inspirasinya bagi penghayatan kekudusan para calon imam biarawan MSc di Skolastikat MSc Pineleng, IPK 3,37, sangat memuaskan. Christophorus Refileli, judul skripsi Media Audiovisual sebagai Sarana Pewartaan Injil, IPK 2,69, memuaskan. Thomas Neles Babaubun, judul skripsi Inkulturasi Liturgi menurut De Liturgia Romana et Inculturatione, suatu tinjauan liturgi pastoral, IPK 3,01, sangat memuaskan. Yohanes Nganggambira Lando, judul skripsi Memahami Komunitas Basis Gerejawi di Paroki Santo Antonius Kali, Keuskupan Manado, IPK 3,38, sangat memuaskan. Fredericus Babaubun, judul skripsi Spiritualitas Pertobatan Santo Agustinus dan relevansinya bagi pastoral sakramen tobat, IPK 2,94, memuaskan. Elias Dumais Denga, judul skripsi Pandangan Politik I.J. Kasimo, tinjauan moral Katolik, IPK 3,40, sangat memuaskan. Ronaldo Geraldo Tamon, judul skripsi Teori Sosialisme Demokrasi menurut Thomas Mayer, sebuah kajian dari perspektif filsafat politik, IPK 3,19, sangat memuaskan. Melissa Claudia Kissing, judul skripsi Sekami sebagai wahana pengembangan karakter anak usia dini di Stasi Santa Maria diangkat ke surga Koha,
Suatu tinjauan teologi spiritual, IPK 3,04, sangat memuaskan. Lilis Osa, judul skripsi Keluarga Kudus Nazaret sebagai model hidup beriman keluarga Kristiani masa kini. Tinjauan teologi moral, IPK 2,85, memuaskan. Lorenzo Geraldo Lolong, judul skripsi Artificial Intelligence, mendisrupsi metodik didaktik. Komentar terhadap model masa depan pendidikan di Indonesia, IPK 3,07, sangat memuaskan. Profil wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng Program Studi Filsafat. Revino Alfonsus Lila, judul skripsi Mati dan Bangkit Meninggalkan Manusia Lama Menuju Manusia Baru dalam Kristus menurut Paulus, pendekatan teologis biblis. IPK 3,21, sangat memuaskan. Andreas Kifan Talaubun, judul skripsi Konsep Penguasa menurut Machiavelli, IPK 2,99, memuaskan. Damianus Daga, judul skripsi Konsep Kecerdasan Emosional menurut Daniel Goleman dan inspirasinya bagi pembinaan calon imam, suatu tinjauan filosofis, IPK 3,18, sangat memuaskan. Andarias Lalin, judul skripsi Kedudukan Laki-laki dan Perempuan dalam Hubungan Perkawinan di Seira dan Pengaruhnya dalam Hal Masuk Agama, IPK 2,79, memuaskan. Timothy Stefanus Tapi, judul skripsi Teologi Tubuh oleh Yohanes Paulus II dan penerapannya bagi pembinaan selibat di Seminari Tinggi Hati Kudus Peneleng, IPK 3,02, sangat memuaskan. Agapitus Puturai, judul skripsi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Pasar Tradisional Pinusunggulan, Karombasan, Manado, IPK 3,28, sangat memuaskan. Yohanes Jeng, judul skripsi Pendidikan sebagai Proses Humanisasi, Rekonstruksi Pedagogi menurut Paulo Freire, IPK 3,16, sangat memuaskan. Efranita Liu Kajo Joro, judul skripsi Memahami Hermeneutika Bahasa dan Makna, sebuah studi dari perspektif filsafat bahasa dan pemikiran hermeneutik Paul Ricoeur, IPK 3,54, pujian. Maybe Fish Exrotican, judul skripsi Konsep Materialisme Dialektika sebagai Gagasan Revolusi Pemikiran bagi Tan Malaka dalam Madilog, IPK 3,55, pujian. Antonio Sadulia, judul skripsi Gagasan Pribumisasi Islam Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai inspirasi bagi kehidupan Islam di negara Indonesia, negara demokrasi yang multikultural, IPK 3,10,
sangat memuaskan. Mikhail Ekel-Sajidubul, judul skripsi aspek etis dari Total Quality Management dan penerapannya pada Depot Aero Skolastikat MSc Pineleng. IPK 3,12 sangat memuaskan. Yovalandus Krispianto Litong Ta'a, judul skripsi Jacques Derrida, dekonstruksi sebagai hermeneutika radikal. IPK 3,42 sangat memuaskan. Agustinus Nicolaus Jokic, konsep Tuhan dan agama menurut Alfred North Whitehead. IPK 3,38 sangat memuaskan. Rexi Alfreds Baptista Kawung, judul skripsi konsep person menurut Robert Spiman, suatu studi filsafat manusia. IPK 3,75 pujian. David Franciscus Abraham, judul skripsi Yesus anak manusia dan implikasinya bagi kehidupan umat beriman Kristiani zaman ini, suatu tinjauan kristologis atas gelar Yesus sebagai anak manusia. IPK 3,40 sangat memuaskan. Laurentius Beni Rahangmetan, judul skripsi penilaian moral atas eutanasia, suatu tinjauan dari perspektif etika. IPK 3,03 sangat memuaskan. Zakarias Mayawun, judul skripsi paradigma sintetis sistemis ekologis Bridgekop Capra, suatu studi filsafat lingkungan hidup. IPK 3,43 sangat memuaskan. Marianus Hiwin, judul skripsi Ekaristi sebagai langkah menuju surga, suatu telaah atas pemikiran Scott Hahn. IPK 2,81 memuaskan. Jacobus Veridity, judul skripsi model pendidikan karakter YMY, Kongregasi Yesus Maria Yosef bagi pendidikan sekolah dasar. IPK 2,92 memuaskan. Richard Rias Sikteubun, judul skripsi Teori Kebenaran Pragmatis menurut William James. IPK 2,97. Nama-nama berikut adalah profil wisudawati program studi teologi yang mengikuti secara daring. Argonius, judul skripsi konsep pertempuran melawan setan menurut Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik Gaudete et Exsultate dan relevansinya bagi pembinaan kaum religius zaman ini. IPK 2,99 memuaskan. Arnaldo Ayodi Hartanto, judul skripsi pendidikan karakter menurut Raden Ajeng Kartini dan implikasinya bagi pendidikan di Indonesia. IPK 2,75 memuaskan. Valentino Pandalaki, judul skripsi karya misi Imam Diosesan Keuskupan Manado dalam terang maksimum Iliud. IPK 3,38 sangat memuaskan. Efrianus KKMBU, judul skripsi latihan rohani Santo Ignatius Loyola dan kontribusinya bagi pembinaan calon imam diosesan. IPK 3,13 sangat memuaskan. Yonas Penan Lampir,
Judul skripsi melestarikan nilai-nilai perkawinan Duan Lolat dalam menopang keutuhan perkawinan Katolik di Tanimbar. IPK 2,79 memuaskan. Emmanuel Pagi Sopa, judul skripsi mempertanggungjawabkan panggilan imamat dalam gereja sebagai rahmat. IPK 2,86 memuaskan. Wisudawan Prodi Teologi dengan IPK tertinggi diraih oleh Kristiano Mendagi dengan IPK 3,42, sangat memuaskan. Wisudawan Prodi Teologi dengan usia termuda 24 tahun atas nama Ronaldo Gerardo Tamon. Profil wisudawan program studi ilmu filsafat yang mengikuti secara daring. Florence Narahawarin, judul skripsi peran perempuan dalam gereja Katolik menurut surat apostolik Mulieris Dignitatem. IPK 2,45 memuaskan. Benedictus Basail, judul skripsi konsep kesusilaan menurut Nikolaus Driarkara dan relevansinya bagi masyarakat Indonesia. IPK 3,12 sangat memuaskan. Johannes Esrey, judul skripsi eksistensi otentik menurut Soren Kierkegaard. IPK 3,18 sangat memuaskan. Franciscus Panggola, judul skripsi peran komunikasi dalam melawan hoax, sebuah kajian dari perspektif Jürgen Habermas tentang teori tindakan komunikatif sebagai sarana pengembangan budaya politik Indonesia. IPK 3,16 sangat memuaskan. Johannes H. Raharusun, judul skripsi makna kerja menurut Karl Marx, sebuah kajian dari perspektif filsafat manusia. IPK 3,31 sangat memuaskan. Belly Ray Resubun, judul skripsi kedudukan manusia di antara primata, paradoks, rasionalitas, dan kesadaran moral. Studi dari perspektif ilmu etika. IPK 3,06 sangat memuaskan. Williams Flavian Pitaroja, judul skripsi disrupsi menurut Francis Fukuyama dan implikasinya bagi tatanan sosial. IPK 3,53 pujian. Petrus Marius Sakbal, judul skripsi makna kerja menurut ensiklik Laborem Exercens dan kontribusinya bagi perkembangan perekonomian keluarga, tinjauan spiritualitas. IPK 2,81 memuaskan. Frantosius Kaduang, judul skripsi aliran progresivisme menurut John Dewey dan relevansinya bagi pendidikan di Indonesia. IPK 2,88 memuaskan. Christian Theophilus Ponto, judul skripsi konsep bahasa dalam hermeneutika filosofis. Hans Georg Gadamer, sebuah studi kritis dari perspektif filsafat bahasa. IPK 3,37 sangat memuaskan. Philippus Rahae, judul skripsi karya pastoral orang sakit menurut Santa Teresa dari Kalkuta. IPK 2,91 memuaskan. Chrysanthus Peter da Vinci Sadrak, judul skripsi konsep negara dalam ajaran politik Thomas Aquinas, kajian filsafat politik. IPK 3,34 sangat memuaskan. Fidelis Solilit, judul skripsi konsep multikulturalisme Wilhelm Liga, tinjauan filsafat politik. IPK 2,90 memuaskan. Wisudawan Prodi Ilmu Filsafat dengan IPK tertinggi 3,75 pujian atas nama Rexi Alfreds Baptisa Kawung. Wisudawati Prodi Ilmu Filsafat dengan usia termuda 22 tahun atas nama Efranita Liu Kajo Joro. Terima kasih.
Janji Wisudawan oleh Alfred Baptista Reksi Kawowo Eswil. Janji wisudawan. Kami, segenap lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, berjanji: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami berjanji akan mengabdikan diri bagi gereja dan negara sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab kami sebagai abdi gereja dan negara. 3. Kami berjanji akan mengabdikan segala keseluruhan ilmu pengetahuan yang kami miliki untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur, sehat rohani dan jasmani, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kami berjanji akan senantiasa menjunjung tinggi susila sarjana dan menjaga nama baik alma mater kami, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dimanapun kami berada, dengan semboyan Fides Veritas Ministerium. Hadirin diundang berdiri. Menyanyikan lagu Gaudeamus Igitur. Gaudeamus Igitur, Juvenescum sumus. Gaudeamus Igitur, Juvenescum sumus. Os secundam juventutem, Os molestam senectutem, nos habevi fomus, nos habevi fomus. Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere. Mateas ad inferos, Transeas ad superos, possibilis vide,
si vis videre. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, Vivat membrum quod libet, vivat membrum quel libet, semper sibi in flore, semper sibi in flore. Hadirin dipersilakan duduk. Kata sambutan. Pertama, perwakilan wisudawan oleh Saudari Efranita Liu Kajojoro Esvil. Selamat siang dan salam kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman semua yang telah diwisuda untuk menyampaikan sambutan kali ini. Yang saya hormati, Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSc, mewakili pemerintah dan Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Jemi J.R. Lampus MKes, Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, SS MTH, beserta jajaran kepemimpinan, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Dr. Barnabas Ohoyut Utun, Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Melki Malingkas SS MED, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Dr. Andes Julius Saletia Lips TH, Ketua Program Studi Teologi dan Ketua Program Studi Filsafat, Ketua Senat Dr. Yohanes Joseph Montolalu, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, Pastor Vence Felix Runtulalo SS MTH, Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 16, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Baruwadi MP, para dosen yang hadir, undangan, dan segenap wisudawan dan wisudawati yang hadir di tempat ini, yang sangat saya banggakan, baik yang mengikuti secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan tuntunannya, kita semua boleh dipertemukan pada hari yang berbahagia ini, tanggal 16 Agustus 2021, yakni pada acara wisuda sarjana strata 1 Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun 2021. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kehidupan di seluruh dunia, di satu sisi ada rasa sedih karena setiap kegiatan yang bisa mengumpulkan massa yang lebih kini dibatasi. Tetapi semoga tidak menyurutkan sukacita dan kebanggaan kita semua pada hari ini yang mengikuti acara wisuda, terlebih bagi yang mengikuti secara virtual. Pertemuan ini adalah formalitas dalam kehidupan akademik dan bukanlah penentu untuk menjadi penuntun tujuan kehidupan kita, teman-teman sekalian yang telah diwisuda. Entah luring maupun daring, kita semua telah menjadi saksi perjuangan,
selesainya masa studi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Saya mewakili para cendekiawan yang telah menyandang gelar sarjana filsafat saat ini, mengucapkan ungkapan syukur dan rasa bangga serta bahagia atas setiap proses dan perjuangan yang telah dilalui selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng hingga sampai pada titik ini, di mana kami dapat menyandang gelar sebagai sarjana filsafat. Perjalanan akademik yang tidak mudah karena dibutuhkan kerja keras, disiplin, ketekunan, semangat, pantang menyerah, dan kemauan yang kuat, sehingga kami semua boleh memperoleh gelar ini. Tetesan peluh dan air mata mengiringi perjuangan kami, namun terbayarkan pada hari ini, yakni pada tanggal 16 Agustus 2021, di mana kami boleh diizinkan untuk mengenakan toga ini sebagai lambang para cendekiawan telah berhasil menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang tercinta ini. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng merupakan sekolah yang keberadaannya memiliki moto Fides, yakni iman, Veritas, yakni kebenaran, dan Ministerium, yakni pelayanan, dan yang menanamkan nilai-nilai dan kepekaan dalam melihat kehidupan kepada segenap sivitas akademika dengan nilai inti, yakni Katolik, jujur, dialogis, humanis, dan religius. Di sini kami dididik bukan untuk menjadi orang yang ingin dilayani, tetapi menjadi seorang yang melayani dan yang siap memberikan karya-karya pastoral, entah sebagai seorang calon imam atau sebagai kaum awam yang biasa disebut sebagai seorang katekis, entah dalam kehidupan umat gereja atau dalam kehidupan bersama, dalam hidup kemasyarakatan atau dunia kerja yang majemuk ini. Kami harus mampu menyebarkan nilai-nilai iman kekatolikan yang direalisasikan dalam tindakan nyata keseharian dan mampu mempertanggungjawabkan imannya dalam kehidupan bersama dengan dasar pengajaran yakni teologi dan filsafat. Yang unik di lembaga ini adalah lulusannya terbagi menjadi lulusan mahasiswa awam dan lulusan calon imam gereja Katolik. Terdengar seperti mengejar tujuan yang berbeda, tapi jika didalami, terlihat tujuan dan panggilan kehidupan yang sama-sama dapat memberikan karya-karya pastoral dalam kehidupan umat dan masyarakat umum, namun dalam cara yang berbeda-beda. Sehingga lulusannya diharapkan mampu membantu umat untuk lebih mengenal iman Kristiani dan masyarakat umum untuk dapat berpikir secara lebih kritis dan merasa secara lebih peka dalam menghadapi setiap pengalaman kehidupan, sehingga sesuai dengan visi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, yakni memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu filsafat yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli. Tentu saja hal ini tidak mudah, dibutuhkan niat, kesabaran dan kepekaan, serta kerja keras dari setiap mahasiswa yang menjadi lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, karena pasti akan ada kesengsaraan yang ditemui. Namun, seperti kata Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kesengsaraan yang dialami akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kiranya hal ini juga boleh menjadi bekal kekuatan untuk teman-teman wisudawan untuk tetap semangat menapaki pengalaman-pengalaman baru yang akan segera kita jumpai esok hari. Hal ini juga menjadi motivasi untuk bersaing dalam dunia kerja, namun dengan didikan selama ini yang telah kami terima, kiranya mampu menjadikan kami pribadi yang mampu bersaing dan mampu menampilkan wajah karakter dengan attitude yang baik.
Para hadirin, tamu undangan sekalian, dan para wisudawan dan wisudawati, izinkan saya mewakili seluruh cendekiawan yang telah diwisuda hari ini untuk mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng beserta para wakilnya, Kepala Program Studi Teologi dan Filsafat, para dosen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, serta seluruh staf dan para karyawan yang telah memberikan kami berbagai ilmu dan harapan-harapan untuk melanjutkan kehidupan sebagai pribadi yang baru dalam dunia kerja dan dunia pengalaman baru yang akan segera kami jumpai. Ungkapan terima kasih juga kepada seluruh sivitas akademika atas setiap pelayanan dan pengalaman yang telah kami terima selama menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Di samping ungkapan rasa terima kasih kami juga tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang mungkin telah membuat kesalahpahaman atau bahkan hal-hal yang memicu ketersinggungan kiranya berkenan dimaafkan. Selanjutnya, terima kasih sebesar-besarnya kami berikan kepada orang tua, keluarga, para wali yang menjadi penyemangat sehingga kami tetap mampu berjuang untuk menyelesaikan studi kami di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang tercinta ini. Acara wisuda hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, tetapi menjadi pintu pengalaman awal untuk memulai kehidupan kami sebagai manusia pejuang yang dibingkai oleh rasa cinta kasih terhadap sesama. Maka, pembawaan diri yang baik dan karakter, serta sikap-sikap bermoral harus menjadi modal utama bagi kita semua sebagai cendekiawan yang akan memulai pengalaman-pengalaman baru selanjutnya. Tetap semangat, raihlah segala mimpi dan harapan dengan doa, tekad, dan kerja keras, karena usaha yang sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasil yang akan dicapai. Setelah ini, perjalanan kita semua akan ditempuh dengan cara yang berbeda-beda. Semoga hal baik senantiasa menyertai kita semua. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Kata sambutan kedua oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado yang akan dibawakan oleh Pastor Venci Rontulalo, SS MTH. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondokambe SE, atau yang mewakili Bapak Kepala Balitbang Daerah Sulawesi Utara, Bapak Dr. Jimmy Lampus MKes. Yang saya hormati Bapak Uskup Keuskupan Manado, Monsignor Benedictus Roli Unto MSc. Yang saya hormati Kepala LLDikti Wilayah ke-16, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahludin Baruwadi. Yang saya hormati Ketua STFSP, para pejabat struktural, para dosen dan tenaga kependidikan. Yang saya hormati Ketua Senat Dosen dan seluruh anggota Senat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Dan yang saya kasihi
seluruh mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, dan yang saya banggakan semua wisudawan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 diadakan Zoom meeting oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim dan Menteri Koordinator Polhukam Bapak Profesor Dr. Mahfud MD bersama dengan para penyelenggara dan pengelola pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Tema dari Zoom meeting tersebut yaitu peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung kondusivitas politik, hukum, dan keamanan di masa pandemi COVID-19. Dalam pertemuan online tersebut, semua pihak menyadari persoalan-persoalan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia karena pandemi COVID-19. Tetapi semua pihak juga melihat potensi besar, optimisme, dan kerja keras dari generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sementara belajar secara daring. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia memberikan dukungan dan bantuan yang sangat besar bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, agar potensi besar, optimisme, dan kerja keras semua pihak untuk mengupayakan pendidikan yang tetap bermutu di negara kita yang tercinta ini dapat berbuah baik. Itulah sebabnya bila hari ini kita melaksanakan acara wisuda bagi mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, sungguh ini adalah suatu bukti bahwa di tengah masa yang sulit ini, potensi besar, optimisme dan kerja keras, serta kerjasama yang baik dari semua pihak dapat membuahkan hasil yang baik dan membawa sukacita serta menumbuhkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam Zoom meeting pada tanggal 5 Agustus 2021 itu, disampaikan juga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Menko Polhukam menyebutkan persoalan-persoalan di negara kita yang secara khusus diakibatkan oleh hoax, berita-berita, dan tindakan-tindakan tidak benar berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang tak jarang justru dibuat oleh orang-orang dari kalangan perguruan tinggi. Itulah sebabnya semua perguruan tinggi di Indonesia sepakat menyerukan supaya dunia pendidikan tinggi Indonesia menjadi pemberi solusi bagi persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Buatlah narasi-narasi yang menenteramkan, membangkitkan optimisme, dan mempererat persatuan bangsa. Wartakanlah kebenaran yang menjernihkan persoalan dan membuka jalan ke arah yang lebih baik. Lakukanlah penelitian-penelitian yang dapat memberikan solusi-solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita selama masa pandemi COVID-19. Inilah tanggung jawab, tugas, panggilan kita semua teristimewa para sarjana yang diwisuda pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, sungguh pantaslah kami, Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendidik dan membimbing para wisudawan wisudawati ini untuk sampai pada hari yang berbahagia ini. Banyak-banyak selamat untuk para sarjana yang baru, kaum keluarga dan handai taulan. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan melimpahkan karunia-Nya bagi negara kita yang akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 pada besok hari. Terima kasih, Pakatuan Wopaka Lawiren.
Kata sambutan keempat oleh Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah ke-16, Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Barwadi, MP. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pejabat eksekutif dan legislatif lingkungan provinsi, kabupaten, kota, provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Porkompinda Kabupaten Minahasa. Yang saya hormati Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Yang saya hormati Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dan seluruh jajaran pimpinan. Yang saya hormati seluruh dosen dan staf penunjang akademik Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Yang saya hormati seluruh undangan, khususnya para orang tua dan wisudawan, wisudawati, serta yang berbahagia para wisudawan dan wisudawati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, terutama kesehatan, kesempatan, dan keselamatan, sehingga kita semua bisa bersilaturahim di acara penuh hikmat, yaitu wisuda program sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Meskipun pelaksanaan wisuda ini dilakukan dengan penuh keterbatasan dan dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi saya percaya bahwa acaranya tidak akan mengurangi kesakralan dari pelaksanaan wisuda kali ini. Hadirin yang saya muliakan, sehubungan dengan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Pineleng beserta seluruh jajaran pimpinan serta para dosen dan seluruh tenaga penunjang akademik. Hari ini telah menghasilkan kembali para alumni yang nantinya akan berperan di tengah-tengah masyarakat. Menciptakan sumber daya manusia menjadi sarjana tentunya bukan pekerjaan yang mudah, karena melalui proses pemberian pelayanan akademik yang cukup panjang. Secara sederhana, hal ini merupakan pekerjaan rutin kita. Tetapi jika kita kaji lebih jauh bahwa sesungguhnya layanan yang diberikan pada anak didik kita, insya Allah akan menjadi amal yang beroleh balasan berlimpah dari Tuhan, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ucapan selamat selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya di dalam menyelesaikan studi, menjadi sarjana dan alumni Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Bukan suatu kebetulan, tetapi sesungguhnya adalah ketetapan Tuhan. Apabila persyaratan menjadi sarjana adalah orang yang berduit, maka semua yang berduit adalah sarjana. Demikian juga, apabila persyaratan sarjana itu adalah orang-orang pintar, maka semua yang pintar itu pasti sarjana. Pada kenyataannya, tidak demikian. Menjadi sarjana itu adalah berkat dari Tuhan. Wisudawan dan wisudawati hari ini adalah sesungguhnya termasuk hamba-hamba Tuhan yang boleh berakah itu. Dengan gelar yang dimiliki, diharapkan para wisudawan dan wisudawati akan menjadi pembawa berkat di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, sekaligus dapat menjadi problem solver di lingkungannya, yaitu sebagai individu pemberi solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul.
Saya titip pesan buat para wisudawan dan wisudawati. Wisuda hari ini bukan pertanda berakhirnya proses belajar saudara-saudari, tetapi sesungguhnya adalah awal pembelajaran saudara-saudari di tengah masyarakat dan keluarga. Salam dan selamat saya sampaikan kepada para orang tua, wali, dan keluarga atas keberhasilan yang dicapai para wisudawan dan wisudawati. Banyak pengorbanan yang telah dikeluarkan dan banyak doa orang tua dan keluarga yang telah dipanjatkan untuk keberhasilan para wisudawan dan wisudawati di dalam menyelesaikan studi. Tetapi yakinilah bahwa pendidikan adalah investasi yang tak pernah rugi. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia pada wisuda kali ini, saya ingin menyampaikan gambaran umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 16 Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Saat ini, sesuai data pangkalan Dikti, LL Dikti Wilayah 16 mengayomi 110 PTS, di mana diantaranya terdapat 7 PTS dalam proses alih kelola, 3 PTS dalam status pembinaan, dan 6 PTS ditarik surat izinnya. Salah satu indikator yang menjadi ukuran dari kualitas PTS adalah status akreditasi. Puji syukur, Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng adalah PTS yang sehat karena tidak mempunyai masalah dari aspek status akreditasi. Dari potret pangkalan Diti data kementerian, baik prodi maupun institusi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng semuanya terakreditasi B atau sangat baik. Tahun 2021 ini, LL Dikti Wilayah 16 menerapkan program utama, yaitu peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan. Di bidang kapasitas SDM, kita menargetkan percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen yang sampai saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data tahun 2020, kita hanya memiliki 0,12% profesor, 1,4% lektor kepala, 12,5% lektor, 30,1% asisten ahli, dan 55,2% tenaga pengajar. Dari pencapaian ini, jelas bahwa dosen kita harus melakukan lompatan pencapaian jabatan fungsional. Jabatan fungsional merupakan harga diri dari seorang dosen. Statusnya tidak hanya penting buat yang bersangkutan, tetapi juga sangat penting buat institusi. Pada bidang kelembagaan, LL Dikti Wilayah 16 akan terus mengayomi dan memberikan pelayanan untuk pencapaian akreditasi terbaik, baik untuk prodi maupun institusi. Sampai saat ini, PTS di Wilayah 16 belum satupun institusinya terakreditasi unggul. Umumnya, akreditasi kita adalah sangat baik dan baik. Bahkan terdapat PTS yang institusinya belum terakreditasi. Sedangkan untuk prodi, baru 1 prodi yang tercatat terakreditasi unggul. Semoga ke depan raihan persentase jabatan fungsional dosen dan pencapaian akreditasi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng akan terus meningkat. Terakhir, saya kembali mengingatkan himbauan pemerintah untuk selalu mentaati protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Apalagi saat ini kita tengah menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19. Saya mengajak kita semua menjadi agen-agen yang membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya yang berada di Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkat dan perlindungan buat kita semua. Amin. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan saya mohon maaf dari Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, Perencana Ekonomi, yang pada bersamaan ini melaksanakan kegiatan yang juga tidak kalah pentingnya. Bapak Gubernur sedang menghadiri rapat paripurna DPR Sulawesi Utara dalam rangka mendengarkan penyampaian Presiden. Saat ini lagi agenda sidang paripurna DPR RI mendengarkan penyampaian Presiden Republik Indonesia untuk rancangan APBN 2022. Bapak Gubernur menyampaikan salam hormat, salam bahagia bagi kita sekalian yang ada di aula ini, dan menugaskan saya untuk membacakan sambutan tertulis Gubernur Sulawesi Utara pada rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda strata 1 mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun akademik 2020-2021 selengkapnya demikian. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Katolik YPTK Keuskupan Manado, Bapak Pastor Vince Runtolalo, SS MTH. Yang saya hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Bapak Pastor Dr. Yohanes Montolalu. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, Dr. Gregorius Tertanto Dwi Wibowo, SS MTH. Wakil Ketua Bidang Akademik, Bapak Dr. Barnabas Ohoy Utun, para Ketua Prodi, para dosen, segenap sivitas akademika, yang terhormat Ketua L2 Dikti, wilayah 16, Sulut Tenggo, Profesor Dr. Insinyur Mahludin H. Baru itu, yang sudah memberikan sambutan dalam rekamannya. Yang saya hormati Panitia Pelaksana, Dr. Melki Malingkas. Yang saya kasihi, saya banggakan wisudawan, wisudawati, baik yang hadir secara langsung maupun lewat daring. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara sekalian, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng yang mulia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena anugerah dan penyertaannya. Hari ini kita dapat dipertemukan melalui rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda strata 1 mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tahun akademik 2020-2021. Sehubungan dengan itu, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selaku pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan, wisudawati sekalian. Kiranya dengan pencapaian yang diraih hari ini, saudara-saudara kedepannya akan terus terpacu untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas diri, menjadi SDM yang semakin unggul, yang nantinya dapat memberikan sumbangsi berarti dan turut serta
dalam membangun bangsa tercinta ini. Kita harus selalu memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang. Sehingga setiap saat saudara-saudara juga harus terus mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki. Kita sedang berada di era yang syarat dengan tantangan maupun peluang. Oleh karenanya, saudara-saudara harus mempersiapkan diri dengan semakin baik, serta senantiasa siap dengan perubahan maupun siap untuk menjadi sumber inovasi. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap komponen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng atas karya pengabdian dan konsistensinya sehingga pada hari ini Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng kembali mampu mempersembahkan insan-insan terdidik yang siap mengukir prestasi dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa tercinta. Sejak berdirinya Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, tidak henti-hentinya berkontribusi mengisi ruang pembangunan bangsa ini. Dalam kurun waktu ini, telah banyak sumbangsi yang telah diberikan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng lewat lulusan-lulusan yang berkualitas yang memang sangat dibutuhkan dewasa ini. Di mana diketahui lulusan-lulusan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng tidak saja berkualitas dari aspek akademis, tapi juga berkualitas dari sisi spiritual, keterampilan, dan sosial. Dalam kurun waktu yang telah dilewati, sangat disadari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng terus berkembang, baik dari aspek fisik maupun kualitas penyelenggaraan pendidikan. Saya meyakini perkembangan yang diupayakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Katolik Keuskupan Manado dan segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng berangkat dari pemahaman dan kesadaran bahwa membangun sumber daya manusia perlu totalitas dari berbagai aspek. Untuk itu sekali lagi, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas kontribusi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dalam proses pembangunan bangsa dan daerah tercinta ini. Perlu dipahami bahwa ke depan misi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih sangatlah panjang dan pastinya akan semakin dinamis, terlebih di era industri 4.0 dan hadirnya berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu kepada segenap komponen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, saya mengharapkan teruslah mengembangkan kapasitas penyelenggaraan pendidikan, sehingga terus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang semakin berkualitas, semakin unggul, dan semakin berdaya saing. Wisuda ini merupakan momentum yang tepat untuk turut memotivasi dan memperkokoh komitmen segenap sivitas akademi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dalam melakukan perubahan dan pembaharuan. Perubahan ke arah yang lebih baik harus terus mampu kita tampilkan. Kiranya sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng terus menjadi salah satu ujung tombak dalam membangun sumber daya manusia Sulawesi Utara dan Indonesia menjadi SDM-SDM yang unggul sehingga akan turut mampu memberikan sumbangsi bagi pencapaian visi pembangunan khususnya daerah menuju terwujudnya Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Selamat bagi keluarga yang sudah mendukung, mensupport, sehingga bisa meraih capaian pada hari ini.
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan dan memberkati kita semua. Pakatuan, Wapakalawiran, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dono Kambe, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Hadirin diundang berdiri. Doa penutup oleh Saudari Cecilia Cindy Pinedendi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, pencipta umat manusia, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih juga atas penyelenggaraanmu kepada kami semua dalam acara wisuda yang telah terlaksana dengan baik. Kami mohon juga, berkatilah mereka yang telah diwisuda pada hari ini dalam langkah kehidupan mereka selanjutnya. Semoga mereka menjadi pelayan-pelayan umat yang mampu mewartakan kabar gembira kepada sesama. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Lembaga Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng agar tetap mampu memberikan lulusan-lulusan terbaik dan berguna bagi bangsa dan masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Hati kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang Senat Terbuka STFSP ditutup secara resmi oleh Ketua Senat Dr. Yohanes Montolalu. Sambil menaikkan pujian dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberkati rangkaian kegiatan kita sepanjang rapat terbuka ini, dengan ini saya menutup rapat terbuka Senat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng dalam rangka wisuda Sarjana Strata 1, 16 Agustus 2021. Hadirin dipersilakan duduk. Sesi foto bersama Prodi Teologi.